Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajian tafsir surah Al-Kahfi pada malam ini. Pada kuliah yang lalu kita sudah sampai ayat 18. Malam ini insya-Allah kita sambung mulai dari ayat 19 surah Al-Kahfi. Bapak Ibu yang ada Al-Quran atau Al-Quran yang ada di handphone boleh buka Al-Quran masing-masing. Perhatikan ayat yang akan kita bahas pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. Ayat 19 surah Al-Kahfi ini ayat yang menjelaskan bagaimana keadaan Ashabul Kahfi saat bangun dari tidur panjang mereka. Mereka ditidurkan Allah Subhanahu wa taala 300 tahun berdasarkan kalender Masehi dan 309 tahun kalau dihitung berdasarkan kalender Hijriah. Tidur yang sangat lama. Ternyata akhirnya mereka dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami bangunkan mereka. Ya. Di sini Allah menggunakan kata ba'atsa. Kata ba'atsa itu selalunya digunakan untuk bangkit dari kubur. Maka hari kebangkitan nanti di akhirat disebut yaumul ba'ats. Hari kebangkitan. Ya. Jadi pada ayat ini Allah menggunakan kata ba'atsa karena Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa tidur Ashabul Kahfi ini, bangunnya mereka dari tidur ini sudah seperti bangun dari kematian. Sudah seperti bangun dari kematian. Kenapa? Pertama, karena penduduk negeri itu berpikir mereka ini memang sudah mati. Bayangin kalau kita analogikan di tempat kita. Ada orang hilang kontak 100 tahun. Apa kira-kira pendapat kita? Masih hidup atau sudah mati? 100 tahun hilang kontak, tidak ada cerita, nggak pernah ketemu. Saya pikir kita semua akan sepakat mengatakan bahwa orang ini sudah 100 tahun loh itu. Ini bayangin 300 tahun. Nah, sehingga Allah memilih kata ba'atsa untuk menunjukkan bahwa bangunnya Ashabul Kahfi dari tidur ini seolah-olah bangun dari kematian. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kata ba'atsa yang biasa digunakan untuk bangkit dari kubur tadi? Karena memang tidur itu saudaranya mati. Maka ada ungkapan mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Maka ketika kita hendak tidur apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Padahal kita mau tidur.
Saat bangun dari tidur doanya apa lagi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang kembali menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadamulah tempat kembali. Maka digunakan kata ba'atha di sini karena pertama Ashabul Kahfi menghilang begitu lama, ditidurkan Allah begitu lama. Menurut penduduk negeri tersebut mereka ini sudah pun meninggal. Yang kedua, karena memang tidur itu sendiri adalah saudaranya mati. Ya. Pada ayat ini Allah mengatakan wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka. Siapa yang membangunkan kita dari tidur? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah yang membangunkan kita dari tidur. Adapun kita mengatakan saya bangunkan dia tidur, itu syariatnya saja. Kita panggil, kebetulan Allah Ta'ala bangunkan saat itu. Kita gedor-gedor pintunya, kebetulan Allah bangunkan saat itu. Tapi hakikat yang membangunkan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saat kita tidur itu ada ruh yang keluar dari jasad kita. Yang mengembalikan ruh itu kembali ke jasad sehingga hidup kembali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah kita sangat dianjurkan bersyukur kepada Allah setiap bangun dari tidur. Ya, sangat dianjurkan bersyukur kepada Allah setiap bangun dari tidur. Kenapa? Karena di situ Allah Ta'ala memberikan hidup yang baru kembali kepada kita. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, saat kita tidur itu ada ruh yang keluar dari jasad kita. Itulah kemudian nanti yang menyebabkan bisa kita bermimpi dengan orang yang sudah meninggal. Pernah tidak mengalami mimpi sama orang yang sudah meninggal? Itu ruh kita ketemu sama ruh mereka. Maka ulama bersepakat bahwa ruh orang yang masih hidup itu bisa ketemu sama ruh yang orang yang sudah meninggal. Kapan? Saat tidur. Ketika ruh kita keluar dari jasad kita, ketemu sama ruh orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang bercengkerama, bertanya kabar. Ini banyak kisah orang soleh. Sejak zaman dahulu kala terjadi begitu. Maka para ulama tafsir mengatakan, para ulama sepakat mengatakan bahwa ruh orang yang masih hidup itu bisa ketemu dengan ruh orang yang telah meninggal. Kapan? Saat tidur. Saat tidur. Karena cuma itu momennya ruh itu keluar dari jasad kita. Maka saat bangun dari tidur, Allah membangunkan kita dari tidur, itu Allah mengembalikan ruh tadi kembali ke jasad kita sehingga kan kita hidup kembali. Ya. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka min naumihim at-tawil, dari tidur panjang mereka. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyatasaalu bainahum, supaya mereka saling bertanya di antara mereka. Jadi salah satu hikmah kenapa Allah Ta'ala bangunkan mereka dari tidur, liyatasaalu bainahum, supaya sesama Ashabul Kahfi ini saling bertanya satu dengan yang lain. Tentang apa mereka saling bertanya ini? Tentang berapa lama mereka tidur di dalam gua tersebut. Liyatabahathu lilwuqufi 'ala alhaqiqati min muddati labithihim, ya. Supaya mereka saling bertanya sesama mereka tentang berapa lama mereka tidur di situ. Jadi saat bangun mereka dari tidur, itu sesama Ashabul Kahfi itu saling bertanya satu dengan yang lain tentang lama mereka tidur di situ. Ya. Maka Allah sebut pada ayat ini, qala qailum minhum kam labithum, sehingga salah seorang dari Ashabul Kahfi itu berkata, kam labithum, berapa lama kamu tinggal di sini, di dalam gua ini? Lalu ada yang menjawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawm,
kami tinggal atau kita tinggal di sini yauman, satu hari, au ba'da yaum, atau setengah hari saja. Sangkaan mereka bahwa mereka tidur di dalam gua itu tidak lama. Pendapat mengatakan bahwa yauman au ba'da yaum. Mereka menjawab, kita tinggal di sini rasanya, ini kata para ulama, jawaban mabadinu 'ala dhanni, prasangka. Ya, dia menyangka bahwa kita rasanya tidur di sini sehari atau setengah hari gitu. Sedangkan faktanya Allah Ta'ala sebut nanti 300 tahun atau 309 tahun. Kenapa bisa begitu? Jauh sekali. Kok 300 tahun, 3 abad berlalu, feeling mereka satu hari atau setengah hari? Jauh sekali kan? Tidak sampai dari 10% faktanya. Kenapa bisa begitu? Ada penjelasan sebahagian ulama. Kenapa mereka berpendapat demikian? Sebahagian ulama mengatakan karena saat mereka bangun dari tidur, sesama mereka memandang yang lain, ternyata tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan pada diri mereka. Walaupun sudah tidur dalam masa yang sangat lama, 3 abad lamanya, ternyata tidak ada perubahan pada fisik mereka. Seandainya ada perubahan yang signifikan pada fisik mereka, itu sudah tentu sangkaannya tidak 1 hari ataupun 2 hari. Misalkan datang ke situ jenggotnya cuma segini, tiba-tiba bangun sudah 3 meter, itu nggak akan mungkin sangkaannya sehari atau setengah hari. Logikanya kan begitu. Kalau misalkan datang ke situ masih muda, terus bangun tua bangka gitu, ya kan? Itu nggak mungkin sangkaannya sehari atau setengah hari. Ya, datang ke situ masih kuat berlari, tiba-tiba bangun tidur mau berdiri pun udah susah. Itu nggak mungkin sangkaannya sehari atau setengah hari. Jadi muncul pendapat ini, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kita tidur di sini baru sehari atau setengah hari. Ini sangkaan mereka. Kata sebahagian para ulama, karena saat mereka melihat sebahagian kepada sebahagian yang lain, ternyata tidak ada perubahan pada fisik mereka. Wajah temannya terlihat seperti saat kali pertama datang ke gua itu. Dia lihat temannya juga begitu, yang lain juga begitu. Akhirnya sangkaan mereka juga baru saja mereka tidur di situ. Inilah salah satu bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dijaga Allah taala fisik mereka di situ dengan baik dan utuh, bahkan tidak mengalami perubahan walaupun waktu sudah berlalu selama 3 abad. Jadi tidak terasa begitu lama. Di sisi lain ini mengajarkan juga bahwa ternyata tidur itu tidak dirasa lama. Ya. Maka nanti ada orang saat dibangkitkan di padang mahsyar itu berkata, "Man ba'atsana mim marqadina hadza." Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Jadi mereka merasa datangnya hari kiamat itu hanya seperti bangun dari tidur. Maka ada para ulama mengatakan bahwa orang di dalam kubur itu kita merasa ada yang sudah sekian juta tahun mungkin di dalam tanah itu. Ada mungkin sekian ratus ribu tahun yang sudah dikubur di dalam tanah. Ada nanti orang mungkin meninggalnya di akhir zaman. Jadi gimana tuh feeling mereka di situ? Ternyata sebahagian ulama mengatakan perasaan semua mereka nanti atau semua manusia saat bangun dari kubur, dibangkitkan dari kubur, itu hanya seperti kita bangun dari tidur. Tidak merasa lama. Walaupun mungkin sudah melalui ratusan ribu tahun di dalam kubur itu. Ya. Baik, dari ayat ini para ulama mengambil satu pengajaran bagi kita, ya, bahwa dianjurkan kita untuk saling membahas ilmu. Allah mengatakan liyatasaalu bainahum, supaya mereka saling bertanya. Ya.
Kalau sa'ala, seorang bertanya kepada orang lain. Tapi kalau tasa'ala, itu artinya saling bertanya. Saya bertanya kepada orang, orang pula bertanya kepada saya. Ini satu budaya yang sangat baik. Ya, satu budaya yang sangat baik untuk membahas ilmu pengetahuan. Ini salah satu pengajaran yang diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Sebahagian lagi menjawab ketika ditanya berapa lama kamu tidur di dalam gua ini. Sebahagian tadi menjawab kita tidur di sini satu hari atau setengah hari. Ada sebahagian yang lain menjawab dari kalangan Ashabul Kahfi, dia mengatakan Rabbukum a'lamu bima labithtum. Rabb kamu, Tuhan kamu Allah Ta'ala adalah lebih tahu, yang paling tahu tentang berapa lama kamu tinggal di dalam gua ini. Nah, ini jawabannya. Kenapa ini jawaban dia? Pertama, dia tidak ingin berdebat tentang sesuatu yang tidak begitu penting faedahnya. Mengetahui tentang berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi di situ, itu bukan tentang sesuatu yang sangat urgen. Ya, bukan tentang sesuatu yang sangat urgen. Maka untuk menghentikan perdebatan itu, dia mengatakan Rabbukum a'lamu bima labithtum. Ini yang pertama. Maka kita tidak perlu menghabiskan energi, waktu kita untuk berdebat terhadap hal-hal yang tidak signifikan memberikan faedah, manfaat terhadap agama dan dunia kita. Ini ada orang kadang-kadang sanggup berdebat berjam-jam untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada orang berdebat antara bumi ini bulat atau datar katanya. Makanya ada mazhab bumi datar, ada mazhab bumi bulat. Jadi ada golongan yang mengingkari bumi ini bulat. Katanya bumi ini datar katanya. Ada orang berdebat mana lebih dulu ayam atau telur. Sebagian mengatakan ayam dulu, karena kalau tak ada ayam tak ada telur. Sebagian yang lain mengatakan telur dulu, karena kalau tidak ada telur mana ada ayam katanya. Berdebat untuk hal-hal yang tidak signifikan, manfaat untuk agama dan dunia dia. Berdebat tentang politik yang tidak signifikan, akhirnya berantem satu keluarga tuh. Ini di rumah bicara politik, panas sampai berantem, anak sama bapaknya berantem. Kenapa? Bapaknya memihak ke sini, anaknya memihak ke sini, berantem mereka di situ. Tidak enak jadinya makan. Makan udah terhidang di atas meja semua, tapi gara-gara membicarakan politik jadi tak enak makan tuh. Beda partai rupanya bapak sama anaknya. Nah, ini terjadi. Jadi ini perlu dihentikan. Kita perlu sekat perdebatan-perdebatan yang tidak signifikan mendatangkan manfaat terhadap agama dan dunia kita. Jangan habiskan untuk itu. Ini ada ibu-ibu membahas tentang artis, berjam-jam membahas tentang artis ini. Menurut dia artis ini begini, menurut dia yang lain artis ini begini. Padahal artis ini tidak kenal kepada mereka pun. Berjam-jam mereka membahas itu juga tidak ada manfaat yang mereka dapat, nggak ada sama sekali. Jadi tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Maka Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebahagian tanda bagusnya Islam seseorang, dia tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak mendatangkan benefit manfaat terhadap diri dia. Kalau nggak ada benefitnya untuk kita, manfaatnya untuk kita, sama ada untuk agama dan dunia kita, lebih baik tinggalkan. Tidak usah membahas tentang hal-hal seperti itu yang tidak bermanfaat. Terlalu receh pembahasan itu, ya kan? Yang kedua, ayat ini mengajarkan, ungkapan sebagian Ashabul Kahfi ini mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak dicapai ilmu kita dengan yakin, maka kita perlu mengembalikannya kepada Allah. Mereka tidak mempunyai dasar yang yakin tentang berapa lama mereka tidur di dalam gua itu. Maka pendapat pertama tadi mengatakan yauman au ba'da yaum, rasanya kita baru sehari atau setengah hari. Itu sangkaan, bukan berdasarkan keyakinan. Itu masih zon. Kalau zon itu 70%,
Ya, masih sangkaan. Ya. Belum yakin. Kalau yakin itu 100%, 100%. Maka sesuatu yang tidak begitu yakin kita, tidak begitu mendalam pengetahuan kita tentang sesuatu, maka sebaiknya pengetahuan itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengatakan bahwa Rabbukum a'lamu, Tuhan kamu lebih tahu. Jangan kita memaksakan pengetahuan terhadap sesuatu padahal sumber pengetahuan kita tentang itu mungkin hanya 70%. Langsung ingin memastikan sedangkan data yang kita miliki hanya 70%. Yang paling parah lagi ada orang datanya juga tidak ada tapi ingin menghukum. Nah, ini paling berbahaya. Ada sebahagian orang datanya saja dia tak punya atau data yang dia miliki itu salah tapi ingin menghukum. Ini paling berbahaya ini. Ya. Kita punya data saja, kalau belum lengkap, kita tidak boleh menghukum dengan itu. Ini cuma baca berita, beritanya pun hoax. Yang di-share-share orang di grup WhatsApp. Saya nasihatkan, yang di-share-share orang di grup WhatsApp itu, sebahagian besarnya tinggalkan saja. Apalagi kalau sudah berita berbau politik, itu banyak hoax. Tinggalkan itu. Bisa nanti naik tensi darah kita gara-gara membaca itu. Iya. Saya paling tidak suka kalau sudah nge-share tentang politik ini itu, tinggalkan itu. Nggak ada itu. Ya. Tidak berdasarkan ilmu tidak boleh. Bahkan kalau tahap pengetahuan kita masih 70%, pengetahuan itu kembalikan kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Quran, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula." Kalau tidak ada ilmu kita yang yakin tentang sesuatu, jangan bertindak, jangan berbicara atas itu. Karena pendengaran, penglihatan, hati dan akal fikiran kita akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu tradisi di pesantren, ketika selesai membaca kitab, selalu kita sebut wallahu a'lam bissawab. Ya. Apa artinya? Allah lah yang paling mengetahui kebenaran. Padahal kita sudah membaca ayatnya, membaca hadisnya, membaca penjelasan para ulamanya, tapi kita masih dianjurkan untuk menyebutkan wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala yang lebih tahu. Kenapa? Karena walaupun kita sudah berusaha mengetahui kebenaran itu, membaca ayatnya, membaca hadisnya, membaca penjelasan para ulamanya, masih ada celah kemungkinan ada kesalahan kita dalam memahami ayat atau hadis tersebut. Makanya kita perlu mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Dalam surah Al-Kahfi ini itu berulang kali Allah Ta'ala mengisyaratkan supaya ilmu selalu kembalikan kepada Allah. Seperti pada ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Nanti pada ayat 21 itu Allah Ta'ala menyebutkan hal yang sama. Allah mengatakan rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan kamu lebih tahu tentang mereka. Jadi kita ini perlu banyak-banyak mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah. Maka sangat baik kita sering-sering mengucapkan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Walaupun ada pengetahuan kita, tapi pengetahuan kita itu tidak sempurna. Pasti ada celah kekurangan. Yang mengetahui secara menyeluruh dan sempurna siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk selalu menyebutkan wallahu a'lam bissawab. Tapi berusaha untuk menjawab dulu. Saya kalau menyebutkan wallahu a'lam ini teringat kawan-kawan di pondok dulu.
Jadi kalau lagi ujian, tidak tahu dia jawabannya, itu aja dia tulis. Ini lagi ujian, pertanyaan, mau menjawab dia tidak tahu jawabannya, dia tulis wallahu alam bissawab, wallahu alam. Iyalah, Allah memang tahu jawaban itu, tapi kamu juga harus jawab begitu loh. Jadi jangan sikit-sikit wallahu alam gitu ya. Kita harus berusaha dulu untuk menjawab. Baru nanti kemudian sebut wallahu alam. Ini dia belum jawab atau karena dia tidak tahu memang jawabannya dan mau nyontek tidak bisa nyontek, akhirnya tidak tahu dia mau tulis apa. Wallahu alam bissawab, itu jawabannya. Ditengok gurunya, masya Allah katanya. Berserah diri betul kepada Allah, padahal rupanya karena tidak tahu sama sekali. Ya. Jadi ada santri-santri dulu yang menjawab ujian seperti itu. Baik. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana Ashabul Kahfi itu mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ilmu mereka tidak yakin tentang perkara itu. Maka ini satu hal yang sangat baik untuk kita contoh ya, supaya kita mengembalikan pengetahuan tentang sesuatu terhadap Allah. Jangan cepat-cepat menghukum ya, memastikan sesuatu yang kita kurang data tentang itu. Apalagi cuma baca judul. Ini sebahagian cuma baca judul, udah menghukum aja dia. Cuma baca judul. Ketahuilah berita di negeri kita ini itu seringkali judul sama isinya berbanding terbalik 180 derajat. Judulnya apa, isinya apa. Narasi yang dibangun apa, pernyataan yang dikeluarkan apa. Itu kalau kita membaca berita online, pernyataan narasumber itu hanya yang di quote itu saja, yang ada tanda quote itu mungkin dalam beberapa kalimat saja, tapi narasi yang dia bangun itu dari atas sampai ke bawah. Kadang-kadang beda sama apa yang dinyatakan. Narasumber bilang A, dia bilang A, B, C, D dan seterusnya. Lalu sebahagian orang hanya memadakan itu sudah menghukum, memvonis, ya, meyakini. Ini bahaya seperti ini. Ya, baik. Jadi dari sini kita belajar dari Ashabul Kahfi ini, pastikan sesuatu baru kita bisa berbicara secara pasti. Kalau tidak pasti, kembalikan kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu tentang itu. Saya tidak tahu. Maka kalau kita masih ragu-ragu, tidak pasti, baru kabar angin, wallahu a'lam. Itu jawaban yang paling selamat. Daripada kita mencoba untuk meraba-raba. Ada orang kadang-kadang dia memaksakan diri seperti orang yang meraba-raba dalam kegelapan. Dia paksakan, padahal tidak ada sumber pengetahuan dan tentang hal tersebut. Ya. Setelah diucapkan ini, maka perdebatan tentang berapa lama mereka tidur di dalam gua itu selesai. Maka ternyata untuk menghentikan perdebatan itu, kembalikan pengetahuan tentang hal yang diperdebatkan itu kepada Allah. Selesai itu. Ya. Setelah selesai pembahasan itu, urusan apa lagi seterusnya? Urusan perut. Karena sudah lama tidur di situ, tidak makan, lapar. Dan ternyata lapar itu terasa setelah bangun. Mungkin itu kenapa kalau lagi bulan puasa banyak betul orang tidur. Kenapa? Menghindari lapar. Habis subuh tidur. Bangun sudah jam berapa gitu, zuhuran. Habis zuhuran tidur lagi. Asar baru bangun. Yang lebih parah, habis asar masih ada yang tidur. Menjelang maghrib baru bangun dia. Jadi tidurnya, puasanya itu penuh tidur. Dan di Masjidil Haram itu kadang-kadang terlihat seperti mayat yang bergelimpangan. Kenapa? Pakaiannya semua putih-putih, tergeletak semua di lantai masjid itu. Pada tidur. Maka kemudian ada orang membela. Tidurnya orang puasa itu seperti berzikir katanya.
Nabi dulu berperang pada bulan puasa. Perang Badar itu terjadi pada bulan puasa itu. Datang umatnya tidur saat puasa. Ya. Baik. Lalu mereka mengatakan, "Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah." Utuslah salah seorang dari kalangan kamu biwariqikum. Warik itu adalah uang yang terbuat dari emas atau perak. Zaman dulu uang itu bendanya bernilai karena emas dan perak. Beda sama uang kita sekarang. Kadang-kadang mohon maaf, melihat lembaran kertasnya pun udah malas kita. Apalagi yang tukaran 2000 itu. Mungkin sudah 200 kali ke tangan tukang parkir tuh. Kembali lagi ke tangan kita. Bentuknya kita bilang na'udzubillah ndak enak. Tapi udah hancur sekali begitulah. Makanya uang kita sekarang nilainya di mana? Cuma di angkanya itu tok. Bendanya itu ndak ada nilainya. Mana ada nilainya? Kertas biasa itu. Nggak ada nilainya. Makanya jangan simpan-simpan uang. Sudahlah inflasi. Ya kan? Tapi kalau zaman dulu emas bendanya itu berharga. Perak bendanya itu berharga. Kita sekarang kertas, disimpan kertas sampai 10 tahun kemudian dia keluarkan dari karung simpanannya, itu 10 tahun kemudian nilainya sudah berkurang. Maka rumah 1 miliar zaman dulu itu gede. Coba 1 miliar sekarang, apalagi di kota besar. Oh, bisa jadi cuma kamar 2 dan 3. Ya, kalau di kota besar cuma segitu. Kalau zaman dulu udah besar itu rumahnya. Kenapa? Inflasi. Benda uang kita sekarang itu tidak ada nilainya. Kertasnya itu loh ya maksudnya. Nah, tapi jangan pula sebab itu nanti bapak ibu buang semua. Daripada buang bawa ke sini, saya tukarkan. Baik. Fab'atsu ahadakum, utuslah salah seorang di antara kamu biwariqikum hadhihi, dengan uang perak kamu ini. Maka mereka patungan. Kamu, uang kamu berapa lagi di situ? Kasih. Kamu berapa? Kasih. Kamu berapa? Kasih. Inilah dalil membolehkan pertama berwakil. Sihhatul wakalah. Boleh berwakil. Sah berwakil. Maka yang diutus ini untuk membeli makanan ini satu orang saja. Masing-masing kasih uang, nitip lah istilah kita ya. Jadi ini wakil yang membeli. Maka sihhatul wakalah, sah berwakil. Maka dalam Islam itu ada babul wakalah, bab tentang perwakilan. Maka banyak yang bisa diwakilkan dalam Islam. Ya. Kemudian wasihhatus syirkah, sah syirkah. Syirkah ini salah satu bentuk. Kalau orang yang di perbankan Islam, dia pasti tahu bagaimana syirkah ini orang mengumpulkan modal bersama-sama lalu nanti untung dibagi. Itu sah. Misalnya kita mau buka kedai ini, mau modal sendiri tidak cukup, kita ada 5 orang berteman, masing-masing nyumbang 50, 250 juta buka kedai. Jadi nanti hasilnya, keuntungannya tinggal bagi persentase masing-masing, itu boleh ya. Atau mungkin modalnya ada 70%, ada 30%, tidak jadi masalah, sah. Ini salah satu hujjah kata para ulama ya. Jadi fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah, utuslah salah seorang di antara kamu membawa uang perak kamu ini menuju kota. Karena mereka ini berada di perbukitan di dalam satu gua, ya. Lalu dipesan kepada utusan ini. Saat sudah dikumpulin uang, kasih ke dia, baru dipesan.
Apa pesan pertama yang mereka sampaikan kepada utusan ini atau kepada wakil mereka ini? Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Ya, ini pesan pertama disampaikan. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik. Ya. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Hendaklah dia memperhatikan mana yang paling suci, paling bersih, paling halal dari makanan itu. Ini pesan yang pertama. Kenapa pesan ini perlu disampaikan? Pertama, karena negeri yang mereka kenal, tempat tinggal mereka itu negeri yang tidak beriman kepada Allah. Jadi sangat memungkinkan makanan yang dijual itu makanan yang terkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Ibarat kita, kalau kita pergi ke negeri orang kafir atau di negeri yang minoritas kaum muslimin, maka kita harus selektif dalam memilih makanan. Kenapa? Salah-salah beli bisa jadi yang kita makan itu makanan yang haram. Maka ini pesan pertama. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Hendaklah dia memperhatikan, melihat mana yang paling bersih, paling suci, paling baik, paling halal dari makanan itu. Ya. Kemudian ayat ini kalau kita perhatikan, Allah mendahulukan kata azka, ya, azka baru ta'ama. Azka itu apa artinya? Paling suci, paling baik, paling halal, baru kata ta'ama, makanan. Bukan makanan dulu disebut, baru kemudian suci, halal dan lain sebagainya. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa dalam memilih makanan, jangan dulu fokus kepada makanannya apa, tapi fokus dulu kepada kehalalan dan kebaikan dan kesucian makanan tersebut. Apa jenis makanannya itu nomor 2. Sebahagian orang karena saking tidak bisa membendung nafsu makanannya, belum dapat logo halal pun sudah diserbu kedainya. Ya? Belum lama ini ada satu gerai es krim yang cukup terkenal di negeri kita dan banyak sekali membuka outlet. Kabar yang saya dengar sebelum ini itu belum mendapat logo halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia, tapi masyarakat kita sudah main serbu aja. Ya? Kenapa? Tidak bisa membendung nafsunya, seolah-olah tak ada es krim lagi di atas dunia ini selain itu. Ya, ini perangai sebagian masyarakat kita. Pokoknya kalau sudah ada jenis makanan yang baru itu diserbu. Tapi habis itu redup lagi biasanya. Ada satu gerai makanan, saya sampai kesal itu melihatnya. Pas baru buka. Seminggu dia buka diskon. Sampai macet jalanan dia buat. Orang kita ini kadang-kadang pendek betul otaknya. Kenapa? Cuma beli gorengan, tidak ada perasaannya macet orang 1 kilo. Ini orang tidak ada perasaannya. Sanggup dia memberhentikan mobil dia di badan jalan hanya untuk 1 plastik gorengan, antri macet orang 1 kilo, tidak berasa dia tuh, nggak ada merasa bersalah dia tuh. Kalau saya bilang sama istri saya haram membeli makanan di tempat seperti itu. Kalau saya harus buat macet 1 kilo orang ke belakang, tidak mau saya itu. Makanya kedai yang menjorok ke jalan begini nggak akan saya beli itu. Kenapa? Mengganggu orang di jalan itu dosa. Sembrono parkir itu dosa. Jangan main-main tuh. Kita kadang tidak sadar tuh. Bukankah Nabi mengatakan wa tumitul adza anit tariqi sadaqah? Membuang sesuatu yang mengganggu di jalan itu sedekah. Mafhum mukhalafahnya, kalau engkau menyebabkan kesusahan di jalan itu dosa. Dosa, tidak boleh. Ini sanggup dia berhenti di tengah-tengah bahu jalan
hanya untuk nafsu perutnya, seolah-olah tak ada kedai yang lebih layak lagi. Yang paling parah di depannya kadang-kadang masih bisa parkir kalau dia mau, tapi tidak mau, harus di depan itu. Mau macet orang nggak peduli dia. Ini memang miskin perasaan. Miskin perasaan. Ya. Saya tidak akan mau membeli kedai seperti itu. Kalau sudah tidak ada parkirannya di situ, nggak akan berhenti saya beli makanan di situ. Kenapa? Mengganggu orang. Jalan kita sudah kecil, kendaraan banyak, parkir sembrono, hancur semua. Stres kita di jalan. Tapi ini seolah-olah dianggap sudah lumrah saja. Wallahu alam. Mungkin karena sudah terbudaya seperti itu. Tapi bagi saya itu hal yang sangat aneh. Ya, hal yang sangat aneh. Tidak nyambung di otak saya itu. Banyak orang seperti itu. Pokoknya dia hidupin aja lampu mobilnya itu seolah itu sudah aman. Ketutup satu bahu jalan. Jalan cuma kecil, begini, orang lagi rame, sanggup dia berhenti di sini. Antri orang semua mau lewat. Hanya demi gorengan dia. Itu betapa egoisnya perut dia. Demi gorengan itu. Ya. Tidak boleh seperti itu. Kita orang Islam mesti tidak seperti itu. Tidak boleh mengganggu di jalan itu, tidak boleh. Nabi itu sampai melarang para sahabat jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Sampai dilarang Nabi. Kenapa? Mengganggu konsentrasi orang yang sedang lewat. Kalau orang duduk-duduk di pinggir jalan begini kita lewat macam-macam, kita pikir kita diliatin, diomongin dan lain sebagainya. Nabi larang tuh, tidak boleh. Ya. Baik, jadi pesan pertama yang disampaikan, falyanzur ayyuha azka ta'ama. Lihat makanan mana yang paling bersih, paling baik, paling halal, baru beli. Maka kualifikasi pertama bukan seleramu makanan apa, tapi lihat dulu kehalalan, kebersihan dan kebaikannya. Itu kualifikasi pertamanya dalam memilih makanan. Bukan kita suka atau tidak, selera atau tidak, bukan. Itu harus nomor dua. Tengok dulu halalnya, baiknya, bersihnya atau tidak. Ya. Kenapa sampai begitu selektif orang beriman dalam memilih makanan? Karena apa yang kita makan itu yang menjadi darah, itu yang menjadi daging, dan itulah yang akan membentuk karakter kita, sifat kita, perangai kita. Maka makanan yang kita konsumsi itu berefek langsung terhadap ibadah kita. Ya, makanan yang kita konsumsi itu berefek langsung terhadap makanan kita. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis tentang seseorang yang berdoa kepada Allah, padahal dia sudah musafir panjang, mengangkat tangan tinggi-tinggi kepada Allah, meminta kepada Allah dengan keadaan yang sangat hina, tapi Allah Ta'ala tidak kabulkan doanya. Kenapa? Kata Nabi, mat'amuhu haramun, mashrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Karena dalam diri dia dipenuhi hal-hal yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, banyak dia berinteraksi dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Bagaimana akan diterima Allah ibadahnya? Maka umat Islam itu sangat selektif dalam memilih makanan. Karena makanan itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, dan itulah yang akan membentuk kita. Maka kalau darah dan daging kita ini bersumber dari hal yang haram, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang paling tepat untuk dia. Maka harus selektif dalam memilih makanan. Ya, ini ayamnya sudah digoreng seminggu. Tidak laku dari minggu kemarin, tiap hari itu aja yang dipanasin. Kita gigit pun dah macam batu ayamnya itu. La ilaha illallah. Pilihlah yang lain, biarlah mahal sedikit, yang penting baik. Ya. Kemudian falyatikum birizqin minhu. Nanti kalau sudah pergi, datang bawa balik kepada kita rezeki dari apa yang dibeli. Ini pesan yang kedua. Masuk waktu Isya? Belum. 1 menit lagi. Kita ringkaskan. Kemudian wal yatalattaf, hendaklah berlemah lembut. Ayat wal yatalattaf ini kata para ulama, inilah tengah-tengah Quran. Maka Quran zaman dulu itu biasa dibuat warna merah, wal yatalattaf. Dari keseluruhan Quran inilah tengah-tengahnya. Dan Masya Allah, pesan pada tengah-tengah Quran itu apa? Utamakan bersifat lemah lembut. Bersifat lemah lembut, wal yatalattaf.
Wala yushiranna bikum ahada. Akhir ayat ini. Jangan sampai perasan seorang pun nanti di sana. Jangan sampai mereka sadar bahwa kamu ini ashabul kahfi. Jadi inilah beberapa pesan yang mereka sampaikan sebelum utusan itu pergi berangkat ke kota membeli makanan. Jadi itu saja kuliah kita pada malam ini, surah Al-Kahfi ayat 19. Insyaallah kita sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.